Guys, terima kasih buat lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angga Davawardana, Adhari, Alvin Setiawan, Ahmad Nurholis, dan saya sendiri, Doni Junanto. Oh ya, perkenalkan juga dosen kita tercinta, yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa sih perencanaan pesan-pesan bisnis? Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup 3 keputusan. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Dan yang terakhir, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dalam perencanaan pesan-pesan bisnis, ada yang namanya pemahaman proses komposisi. Pesan bisnis yang efektif bertujuan untuk menarik perhatian pihak lawan komunikasi. Karena itu pesan harus ringkas dan menunjukkan tujuan yang jelas. Tujuan dalam penulisan pesan bisnis yang efektif adalah lebih bersifat untuk menyatakan ide daripada mengesankan lawan komunikasi. Proses komposisi bukan merupakan faktor yang bersifat wajib ditaati, sehingga langkah-langkah dalam penyusunan pesan tidak harus mengikuti rumus tertentu yang bersifat matematis, melainkan diperlukan kesesuaian dengan kebutuhan kondisi dan situasi komunikasi. Proses komposisi adalah proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang meliputi tahapan-tahapan berikut. Pertama, perencanaan pesan, yaitu meliputi maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, saluran atau media yang akan digunakan. Yang kedua, ada penyusunan pesan atau biasa juga disebut dengan organisasi dan komposisi, yaitu dengan mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Yang selanjutnya ada revisi. Revisi yaitu proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya, serta memperhatikan penggunaan kata-kata, penggunaan kalimat, penggunaan paragraf yang telah diekspresikan dengan benar. Planning atau perencanaan. Selama fase perencanaan, kita memikirkan tentang fundamental pesannya, alasan pengkomunikasian, dan audiens. Kita menganalisa audiens agar kita bisa merangkai pesan untuk kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian kita memilih saluran komunikasinya dan medium yang bisa mengcover harapan dan kebutuhan audiens. Penyusunan pesan. Tahap berikutnya adalah untuk mengorganisasikan ide-ide dan mulai menyusun draft pertama kita. Pemilihan kata, membuat kalimat dan paragraf, dan memilih ilustrasi-ilustrasi dan rincian-rincian untuk mendukung ide pokok kita. Visi pesan. Setelah ide dan pikiran diformulasikan dan disusun dalam draft pertama, kita melangkah kemudian mengingat apakah kita telah mengekspresikan ide atau gagasan secara benar.
Kita review isi dan organisasi pesan kita secara keseluruhan seperti gaya, struktur, dan tingkat kemudahan dibaca, dan hal tersebut diartikan makna oleh orang lain secara benar. Pertama adalah merencanakan pesan. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dari pesan. Tujuan harus jelas dan langsung pada maksudnya, seperti misalnya pesan untuk order sesuatu, untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, himbauan, ajakan, atau untuk bekerja sama dengan audiens. Penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Ada 4 poin keputusan. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Yang ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dan yang keempat, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Selanjutnya, penentuan tujuan. Dan ada 2 sasaran. Pertama, tujuan komunikasi bisnis yang terdiri menjadi 3. Pertama, memberikan informasi, memberi persuasi, melakukan kolaborasi. Yang kedua, cara menguji tujuan yang terdiri menjadi 4. Pertama, realistis, tepat waktu, tepat orangnya, tepat tujuannya atau sasarannya. Menganalisis audiens. Bila suatu komunikasi telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Menyangkut siapa mereka, bagaimana mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Untuk menjawab itu perlu ada teknik atau metode dalam menganalisis audiens. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Yang kedua, menentukan siapa audiensnya. Yang ketiga, mengetahui bagaimana reaksi audiens. Yang keempat, mengetahui pemahaman audiens. Yang terakhir adalah mengetahui bagaimana hubungan antara komunikator dengan audiens. Ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang pertama, temukan apa yang ingin diketahui audiens. Tidak semua audiens pandai mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya. Yang kedua, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Ujilah kelengkapan pesan yang dikirim dengan berpedoman 5W plus 1H. Yang ketiga, pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dalam bisnis, ketetapan informasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membuat komitmen tertulis. Kaji ulang tanggal, jadwal, asumsi, perhitungan matematika, atau keuangan untuk memastikan keabsahannya. Keempat, tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Di antara beberapa gagasan yang disampaikan, lakukan penekanan pada gagasan yang paling menarik perhatian audiens. Yang kelima, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Informasi tambahan yang relevan perlu diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang tidak disadari oleh audiens. Penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Teknik yang dapat diterapkan dalam penentuan ide pokok: yang pertama, teknik curah pendapat. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, storyteller tour; yang kedua, random list; yang ketiga, CFR atau conclusion finding recommendation worksheet; yang keempat, journalist approach; yang kelima, question and answer approach. Teknik yang kedua adalah pembatasan cakupan. Penyajian informasi rutin terhadap audiens hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Ide pokok dan pesan-pesan disesuaikan dengan waktu yang tersedia sehingga poin yang penting tidak terabaikan. Selain itu, ide pokok yang disampaikan harus mudah dimengerti dan diterima oleh. Seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu saluran lisan dan tertulis. Pilihan dasar antara berbicara dan menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan.
audiens, dan karakteristik dari kedua komunikasi tersebut. Yang pertama, saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antar dua orang secara langsung, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Yang berikutnya saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Pilihan kata dalam pesan tertulis digunakan dengan hati-hati untuk mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Kekurangannya adalah umpan balik secara langsung yang tidak bisa diperoleh dengan waktu cepat.